Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosmini dari kelas 10 Madrasah Alia. Pada video materi kali ini, saya akan membahas tentang materi PPKN kelas 10, yaitu tentang kedudukan dan peran pemerintah pusat. Nah, sebelum lanjut ke materi, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke materi, yaitu mengenai kedudukan dan peran pemerintah pusat. Penyelenggara pemerintah pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah Presiden, dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintah digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi. Asas desentralisasi adalah penyerahan kepemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Contoh dari asas desentralisasi ini misalnya pemilihan kepala daerah. Sedangkan tugas pembantuan dapat diartikan sebagai tugas pemerintah daerah untuk mengurusi urusan pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi dan kewajiban mempertahankan tanggung jawabnya kepada yang menugaskan. Contohnya pembangunan pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang anggarannya berasal dari APBN. Dan sedangkan dekonsentrasi yaitu pelimpahan bagian urusan pemerintah yang jadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Contohnya seperti pelayanan pajak di kantor pelayanan pajak daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi layanan, yang kedua fungsi pengaturan, dan yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan. Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam artian bahwa dalam pelaksanaan fungsi ini, pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan atau kepercayaan, dan sebagainya. Yang kedua adalah fungsi pengaturan. Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat, melainkan kepada pemerintah itu sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan yang lebih dinamis, yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Nah, ada 6 fungsi peraturan yang dimiliki pemerintah. Kalian bisa menghentikan video ini sebentar untuk memperhatikan ke-6 fungsi tersebut. Dan fungsi yang ketiga pemerintah pusat adalah fungsi pemberdayaan. Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperhatikan pemerataan dan keadilan, menciptakan demokratisasi, menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional, dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara. Yang kedua adalah menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara. Yang ketiga adalah menjamin efisiensi pelayanan umum setara bagi semua warga negara. Yang keempat adalah menjamin penggandaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal, dan berisiko tinggi, serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara. Yang kelima adalah membuka ruang kebebasan bagi masyarakat baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal. Yang keenam adalah menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh
memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.